Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi menetapkan 3 orang hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara 3 korporasi minyak goreng yang diputus bebas atau onslak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Maret 2025. Ketiga hakim tersebut adalah HBS dan DJO, masing-masing merupakan hakim karir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta AM, hakim ad hoc pada pengadilan yang sama. Penetapan ketiganya sebagai tersangka dilakukan pada 13 April 2025 berdasarkan surat penetapan dan surat perintah penyidikan masing-masing. Tersangka ABS, TEP 25F, 2KFD, 204/2025 dan PRIN 27F, 2KFD, 204/2025. Tersangka AM, TEP 26F, 2KFD, 204/2025 dan PRIN 28F, 2KFD, 204/2025. Tersangka DJO, TEP 27F, 2KFD, 204/2025 dan PRIN 29F, 2KFD, 204/2025. Ketiganya disangkakan melanggar pasal 12 huruf C JO, pasal 12 B JO, pasal 6 ayat 2 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan antara AR, pengacara dari pihak korporasi minyak goreng, dan WG, untuk mengurus perkara 3 korporasi dengan tujuan agar putusan pengadilan menyatakan bebas, onslak. Uang sebesar 20 miliar rupiah awalnya disiapkan untuk maksud tersebut. Namun, tersangka Men, saat itu menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, meminta agar jumlah tersebut dilipat gandakan menjadi 60 miliar rupiah. Uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat diserahkan dari AR ke WG, kemudian diteruskan kepada Men. Dari jumlah tersebut, WG menerima imbalan sebesar 50.000 dolar Amerika sebagai perantara. Setelah menerima uang tersebut, Men menunjuk DJU sebagai ketua majelis, serta AL dan ABS sebagai hakim anggota. Men kemudian memberikan uang sebesar 4,5 miliar rupiah dalam bentuk dolar kepada para hakim sebagai uang baca berkas dan permintaan untuk mengatensi perkara. Pembagian dilakukan dalam goodie bag dan dibagi rata kepada DJU, AL, dan ABS. Pada September atau Oktober 2024, Men kembali menyerahkan uang setara 18 miliar rupiah kepada DJU yang kembali dibagi bertiga. DJU menerima 6 miliar rupiah dan memberikan 300 juta rupiah kepada Panitera. AL menerima 5 rupiah miliar. VBS menerima 4,5 rupiah miliar. Total dana yang diterima ketiga hakim berjumlah 22 rupiah miliar. Terkait kasus ini Mahkamah Agung juga ikut mengadakan konferensi pers. Dalam tanggapannya Mahkamah Agung mengatakan kita harus patuh terhadap hukum dan menghargai azas praduga tak bersalah. Mari kita simak konferensi pers Mahkamah Agung yang berikut ini. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Tipikor, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sepanjang itu tertangkap tangan karena hakim dapat dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan atas perintah Jaksa Agung dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Kita semua wajib menghormati asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara. Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan diberhentikan tetap. Perkara CPU di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah terkait dengan 3 perkara yang masing-masing terregister pada tanggal 22 Maret 2024 dalam perkara nomor 39441 Pitsus TPK-2024 PN Jakarta Pusat dengan terdakwa korporasi yang tergabung dalam Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Perkara tersebut ditangani oleh majelis yang sama dan telah diputus pada tanggal 19 Maret 2025 dan pada tanggal 27 Maret 2025 penuntut umum telah mengajukan kasasi.
Majelis Hakim yang terdiri dari D sebagai ketua majelis dengan hakim anggota adalah ASB dan AM telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maupun subsidiar penuntut umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. 6. Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 27 Maret 2025 setelah berkas kasasi lengkap. Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirimkan berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik. Mahkamah Agung sangat prihatin atas peristiwa yang terus mendera dunia peradilan di saat Mahkamah Agung sedang berbenah dan melakukan perubahan dalam mengelola dan menjalankan peradilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan profesional. Pagi tadi, pimpinan Mahkamah Agung RI menjalankan rapat pimpinan atau rapim dengan agenda pembahasan revisi SK KMA RI nomor 48 KMA SK 2 2017 tentang pola promosi dan mutasi hakim pada 4 lingkungan peradilan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah membentuk satuan khusus, tugas khusus, Satgasus untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, dan kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik dan pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta. 10. Mahkamah Agung segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara robotik smart majelis pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana telah ditetapkan di Mahkamah Agung untuk meminimalisir terjadinya potensi judicial corruption. Jakarta 14 April 2025, juru bicara Mahkamah Agung Yanto, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Subandi Haima. Ya, ini tadi rapim, hasil rapim yang saya bacakan ya. Demikian ya. Silakan. Baik. Kita sudah mendengar apa siaran pers dari Mahkamah Agung. Ada 10 poin disampaikan tadi oleh Yang Mulia Profesor Yanto dan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan apa yang disampaikan oleh juru bicara tadi. Barangkali ada pendalaman pertanyaan, kami beri kesempatan kepada rekan-rekan media untuk disampaikan. 1, baju merah di belakang, nanti sebutkan nama, asal media. Kemudian kedua mbaknya ya, baju hijau. Oke, yang ketiga cukup 2 penanya. Oke, silakan. Ada mic-nya? Oke, silakan. Ya, selamat siang. Nama saya Iman dari TV One. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya langsung tanyakan saja ya Pak. Ya. Yang pertama, apakah nantinya MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk proses etik para hakim? Kemudian juga apakah mengenai putusan yang telah dilakukan oleh hakim-hakim tersebut, apakah nanti akan ditinjau kembali, meninjau ulang putusan lepas yang diduga ini juga dipengaruhi suap dalam kasus ini? Dan kemudian juga yang terakhir, apa pesan MA untuk publik mengenai integritas lembaga peradilan pasca kasus ini? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Mau langsung dijawab atau satu tanggung lagi? Oke. Pesan publik. Oke, ada 3 pertanyaan dari Mas Iman, TV One. Yang pertama, apakah MA akan menggandeng Komisi Yudisial untuk menindaklanjuti kode etik berkaitan dengan para hakim dan aparatur peradilan? Ya, oleh karena itu sudah proses hukum, ya, tentunya kita tinggal putusan saja, kita tunggal. Kalau itu terbukti, ya berarti sudah melanggar etik dan dengan sendirinya melanggar hukum, ya. Karena ini kan sudah proses hukum, sudah disidik. Ya kita tunggu proses persidangan. Kalau itu terbukti, ya sudah. Dengan terbuktinya proses hukum, ya kode etik sudah dilanggar. Yang kedua, Mas. Kemudian
apakah putusan akan ditinjau ulang karena diduga ada suap gitu ya? Ya, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya tentunya akan diadili di tingkat kasasi oleh Majelis Hakim Kasasi nantinya, ya. Yang ketiga, bagaimana pesan Mahkamah Agung untuk publik berkaitan dengan integritas Mahkamah Agung, Ya. hakim dan aparatur ini. Berkali-kali pimpinan Mahkamah Agung, ya, dan intinya Yang Mulia Pak Sunarto berkali-kali dan intinya selalu mengingatkan untuk tidak transaksional dan memberi contoh untuk hidup sederhana, ya toh. Beliau juga kalau ke daerah nggak mau lagi disediain VIP room, kemudian kalau kunjungan dekat selalu dia rombongan pakai AS, ya toh. Untuk mengurangi juga pengawalan dan sebagainya. Ya itu, jadi kalau Mahkamah Agung dan intinya ya pengawasan juga pengawasan Komisi Yudisial, pengawasan Bawas, PT, PN melekat, Siwas itu Mas ya. Satgasus tadi sudah dibentuk, mulai besok mulai bisa dilihat baju-baju Bawas Satgas sudah beroperasi di PNPN. Iya. Ya. Oke, itu tambahan. Kemudian Mbak silakan. Sebutkan nama dan asal. Saya Cindy dari Kompas TV, Pak. Ya. Pak, kalau dari peneliti bilang kasus korupsi di lingkungan hakim masih terjadi karena dari kasus-kasus sebelumnya tidak ada efek jerah. Kalau dari MA, apa yang akan dilakukan ke depannya agar kasus ini tidak terulang lagi, Pak? Sekaligus juga tadi, untuk memastikan kepercayaan publik kepada hakim juga tidak turun. Itu aja yang mulia bisa. Ya. Yang dilakukan ke depan ya sebetulnya kalau dari tadi ditanyakan dari segi pengawasan, kita punya 5 pengawasan kan, mulai di KY, Bawas, Polpes ke depan KPT, kemudian pengawasan melekat oleh ketuanya, kemudian Siwas itu masyarakat juga ya. Artinya kalau dari semuanya begitu repatnya ya. Cuman berkali-kali juga setiap pembinaan selalu ketua menekankan untuk tidak transaksional, ya, atau untuk hidup sederhana itu berkali-kali disampaikan Pak, seperti itu. Nah, kedepannya tadi juga penunjukan majelis dilakukan secara robotik, Ya, smart majelis ya. Ini kalau di MA udah mulai ya, udah dimulai smart, jadi udah mesin yang menentukan. Tapi ini ternyata tadi dari Rapim udah akan diberlakukan seluruh Indonesia melalui robotik, smart majelis. Ya. Oke, tambahan dari saya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Juru Bicara, ada 10 poin. Di situ memang kita berusaha menekankan integritas dan kepercayaan publik untuk memberikan kepercayaan publik. Di antaranya adalah mengenai pola promosi dan mutasi kita akan perbaiki. Bahkan akan ada evaluasi secara menyeluruh ke hakim dan aparatur pengadilan di tingkat di wilayah PT DKI dan pengadilan agama juga ya. Jadi ini poin-poin tadi sudah sampaikan, hanya menekankan saja. Ada lagi? Dalam penggeledahan di berbagai lokasi, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain di rumah tersangka Men, Tegal, Jawa Tengah, 40 lembar SKD 100, 125 lembar USD 100. Di rumah tersangka R, Jakarta Timur, 10 lembar SKD 100, 74 lembar SKD 50, 3 unit mobile, 1 Toyota Land Cruiser, 2 Land Rover, 21 unit sepeda motor, 7 unit sepeda. Di rumah AM, Jepara, O uang tunai USD 36.000, O 1 unit mobil Toyota Fortuner. Di kantor MS, O uang tunai SKD 4.700. Di rumah HSB, O uang tunai Rp 616.230.000. Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat perintah penahanan masing-masing. ABS, nomor 25F, 2KFD, 204/2025. AM, nomor 26F, 2KFD, 204/2025. DJU, nomor 27F, 2KFD, 204/2025. Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan atas kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru.